Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Yuda Septiah, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Laporan Keuangan Manajemen 6C, dan rekan-rekan Manajemen 6C yang telah hadir dan berkenan untuk menonton video ini. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Marisa Wipani, selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi di video hari ini. Topik yang akan didiskusikan dan dipresentasikan pada video hari ini ialah mengenai rasio solvabilitas. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri anggota-anggota kelompok 4 yang terdiri dari pertama saya sendiri, Marisa Wipani dengan NIM 11992400095. Kedua ada Muhammad Hafiz Dafa dengan NIM 11992401113. Ketiga ada Muhammad Islah Al-Fatih dengan NIM 11992401116. Selanjutnya ada Nabila Resmika Padiaullah Rasidi dengan NIM 11992401123 dan Nula Almira dengan NIM 11992401131. Kemudian ada pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas dalam video ini. Pertama ada pengertian rasio solvabilitas, kedua ada tujuan dan manfaat rasio solvabilitas, ketiga ada jenis-jenis rasio solvabilitas, dan keempat hasil pengukuran. Nah, tanpa lama lagi, saya serahkan kepada tiap pemateri untuk memaparkan materinya. Dipersilahkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari rasio solvabilitas. Nah, tentunya sebelum kita mengenal lebih jauh dan memahami tentang bagaimana dan manfaat atau cara penghitungan dari rasio solvabilitas, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu tentang apa itu rasio solvabilitas. Nah, jadi dalam menjalankan operasinya, setiap perusahaan tentunya memiliki berbagai kebutuhan, terutama yang berkaitan dengan dana agar perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dana selalu dibutuhkan untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya yang diperlukan, baik dana jangka pendek maupun dana jangka panjang. Dana juga dibutuhkan untuk melakukan ekspansi atau perluasan usaha ataupun investasi baru. Nah, jadi artinya di dalam perusahaan ini harus selalu tersedia dana dalam jumlah tertentu sehingga akan tersedia pada saat dibutuhkan. Nah, dalam hal ini tugas manajer keuangan lah yang bertugas memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu dalam praktiknya, untuk menutupi kekurangan akan kebutuhan dana, perusahaan memiliki beberapa pilihan sumber dana yang dapat digunakan. Pemilihan sumber dana ini juga tergantung dari tujuan, syarat-syarat, keuntungan, dan kemampuan perusahaan tentunya. Nah, sumber-sumber dana secara garis besar dapat diperoleh dari modal sendiri dan pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya, di mana perusahaan dapat memilih dana dari salah satu sumber tersebut atau kombinasi dari keduanya. Nah, tentunya setiap sumber dana memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, perlu disiasati agar dapat saling menunjang. Nah, caranya adalah dengan melakukan kombinasi dari masing-masing jumlah sumber dana. Dengan besarnya penggunaan masing-masing sumber dana harus dipertimbangkan agar tidak membebani perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan kata lain, penggunaan dana yang bersumber dari pinjaman harus dibatasi. Nah, kombinasi dari penggunaan dana dikenal dengan nama rasio penggunaan dana pinjaman atau utang, atau dikenal juga dengan nama rasio solvabilitas atau rasio leverage. Nah, jadi pengertian rasio solvabilitas atau leverage ratio sendiri merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai utang. Jadi artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Nah, lalu dalam arti luas,
dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, apabila perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi. Nah, kemudian penggunaan rasio solvabilitas bagi perusahaan ini memberikan banyak manfaat yang dapat dipetik, baik rasio rendah maupun rasio tinggi. Menurut Fred Weston, rasio solvabilitas memiliki beberapa implikasi berikut. Yang pertama, ada kreditur mengharapkan ekuitas atau dana yang disediakan pemilik sebagai margin keamanan, yang artinya jika pemilik memiliki dana kecil sebagai modal, resiko bisnis terbesar akan ditanggung oleh kreditur. Nah, yang kedua ada dengan pengadaan dana melalui utang, pemilik memperoleh manfaat berupa tetap dipertahankannya penguasaan atau pengendalian perusahaan sendiri. Nah, lalu yang ketiga, bila perusahaan mendapat penghasilan lebih dari dana yang dipinjamkannya dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarnya, pengembalian kepada pemilik diperbesar. Nah, lalu adapun dalam praktiknya, apabila dari hasil perhitungan perusahaan ternyata memiliki rasio solvabilitas yang tinggi, hal ini akan berdampak timbulnya risiko keuangan lebih besar, tetapi juga ada kesempatan mendapat laba besar. Sebaliknya, apabila perusahaan memiliki rasio solvabilitas rendah, tentu mempunyai resiko kerugian lebih kecil pula, terutama pada saat perekonomian menurun. Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian atau return pada saat perekonomian tinggi. Nah, oleh karena itu, manajer keuangan dituntut untuk mengelola rasio solvabilitas dengan baik sehingga mampu menyeimbangkan pengembalian yang tinggi dengan tingkat resiko yang dihadapi. Perlu dicermati pula bahwa besar kecilnya rasio ini sangat tergantung dari pinjaman yang dimiliki perusahaan di samping aktiva yang dimilikinya. Nah, ada pula pengukuran rasio solvabilitas atau rasio leverage dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu yang pertama ada mengukur rasio neraca dan sejauh mana pinjaman digunakan untuk permodalan. Lalu yang kedua ada melalui pendekatan rasio laba rugi. Nah, cukup sekian materi pertama yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Pengaturan rasio yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun, sebelum kita membahas mengenai manfaat dari rasio ini, maka ini semua tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Nah, di sini ada beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio solvabilitas, yakni untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya atau kreditor. Itu adalah tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, seperti angsuran pinjaman, termasuk bunga. Kemudian, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khusus, aktiva tetap dengan modal. Untuk menilai besarnya aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Yang kelima, untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam, untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Yang ketujuh, untuk menilai beberapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang akan dimiliki. Dan tujuan lainnya. Itulah beberapa tujuan yang misalkan kalau kita poin-poinkan. Ada 8 tujuan dari rasio solvabilitas ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Manfaat rasio solvabilitas atau leverage ratio. Pertama, untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Kedua, untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap.
seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Ketiga, untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Keempat, untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Kelima, untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Keenam, untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. 7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri. Dan 8. Manfaat lainnya. Intinya adalah dengan analisis rasio solvabilitas, perusahaan akan mengetahui beberapa hal berkaitan dengan penggunaan modal sendiri dan modal pinjaman, serta mengetahui rasio kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Setelah diketahui manajer keuangan dapat mengambil kebijakan yang dianggap perlu guna menyeimbangkan penggunaan modal. Akhirnya, dari rasio ini, kinerja manajemen selama ini akan terlihat apakah sesuai tujuan perusahaan atau tidak. Jenis-jenis rasio solvabilitas. Biasanya, penggunaan rasio solvabilitas atau leverage disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Artinya, perusahaan dapat menggunakan rasio leverage secara keseluruhan atau sebagian dari masing-masing jenis rasio solvabilitas yang ada. Nah, penggunaan rasio secara keseluruhan artinya seluruh jenis rasio yang dimiliki perusahaan. Sedangkan sebagian artinya perusahaan hanya menggunakan beberapa jenis rasio yang dianggap perlu untuk diketahui. Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis rasio solvabilitas yang sering digunakan perusahaan. Nah, jenis-jenisnya itu antara lain, pertama ada debt to asset ratio atau disebut dengan debt ratio, kedua ada debt to equity ratio, tiga ada long term debt to equity ratio, keempat ada times interest earned, kelima ada fixed charge coverage, keenam ada tangible asset debt coverage, ketujuh ada current liabilities to net worth. Nah, untuk menunjang perhitungan daripada setiap jenis-jenis rasio itu, kami dari kelompok 4 memberikan contoh atau dari neraca dari PT Yumiko Maharani sebagai berikut. Bisa dilihat di PPT ya teman-teman. Di situ dijelaskan secara rinci neraca dan laba rugi. Dan nanti bisa bolak-balik dilihat apakah sesuai dengan rumus-rumus yang akan dipakai di tiap rasio. Oke, next itu ada yang satu ialah debt to asset ratio. Apa sih debt ratio itu sendiri? Nah, debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang, atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Dari hasil pengukuran, apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak. Maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman, karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula, apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang, standar pengukuran untuk menilai baik tidaknya rasio perusahaan digunakan rasio rata-rata industri yang sejenis. Bisa dilihat di PPT, ada rumusan untuk mencari debt ratio sendiri, di mana debt to asset ratio sama dengan total debt dibagi total aset. Nah, di situ ada contohnya data dari PT sebelumnya, yaitu total aktiva 2005 4.200, 2006 4.000, dan total utangnya itu pada tahun 2005 ada 2.050 dan pada tahun 2006 ada 1.900. Cara perhitungannya seperti yang sudah dijelaskan rumusnya, maka pada tahun 2005 itu 2050 dibagi 4.200 hasilnya 0,488.
maka kita bulatkan saja menjadi 49%. Maksudnya apa sih? Jadi, rasio ini menunjukkan bahwa 49% pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang untuk tahun 2005. Artinya, bahwa setiap Rp 100, rupiah 100 pendanaan perusahaan, maka Rp49 itu dibiayai dengan utang. Dan Rp41 itu disediakan oleh pemegang saham untuk tahun 2006. Oleh pemegang saham ralat. Nah, selanjutnya untuk tahun 2006-nya gimana sih? Di situ terlihat ada perhitungan di mana pada tahun 2006 itu 1.900 dibagi 4.000, maka hasilnya 0,475 dan kita bulatkan menjadi 48%. Nah, lagi-lagi maksudnya apa sih? Jadi, rasio ini menunjukkan bahwa 48% pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang untuk tahun 2006. Artinya, bahwa setiap Rp100 pendanaan perusahaan, 48 itu dibiayai dengan utang dan 42 disediakan oleh pemegang saham. Dan lagi-lagi kita kembali ke jika rata-rata industri 35%, maka debt to asset ratio perusahaan masih di bawah rata-rata industri, sehingga akan sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Nah, kondisi tersebut juga menunjukkan perusahaan dibiayai hampir separuhnya utang. Nah, jika perusahaan ini bermaksud menambah utang, perusahaan perlu menambah dulu ekuitasnya. Cara teoretis, apabila perusahaan dilikuidasi, masih mampu menutupi utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Kita move ke rasio kedua, yaitu debt to equity ratio. Merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas, di mana rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Nah, rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam atau kreditur dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang. Bagi bank atau kreditur, semakin besar rasio ini pasti akan semakin tidak menguntungkan, karena akan semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Namun, bagi perusahaan justru semakin besar rasio akan semakin baik. Sebaliknya, dengan rasio rendah, semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan oleh pemilik dan semakin besar batas pengamanan bagi peminjam jika terjadi kerugian atau penyusutan terhadap nilai aktiva. Rasio ini memberikan petunjuk umum tentang kelayakan dari risiko keuangan perusahaan. Nah, debt to equity juga untuk setiap perusahaan tentu pastinya berbeda-beda, tergantung karakteristik bisnis dan juga keragaman arus kasnya. Perusahaan dengan arus kas stabil biasanya memiliki rasio yang lebih tinggi dari rasio kas yang kurang stabil. Rumusnya yaitu total utang atau debt dibagi ekuitas. Di situ ada contohnya, data dari total utangnya tiap tahun 2005 dan 2006. Maka kita bisa hitung nih pada tahun 2005 debt to equity rasionya 2050 dibagi 250, artinya dapat hasil 0,911%. Maka kita bulatkan aja jadi 91%. Dan tahun 2006 dengan data berikut 1900 dibagi 2100, maka hasilnya 90,4%. Nah, maksudnya apa sih? Jadi rasio ini tuh menunjukkan bahwa kreditor menyediakan Rp91 pada tahun 2005 untuk setiap Rp100 yang disediakan oleh pemegang saham. Atau perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 91%. Demikian pula untuk tahun 2006, tidak jauh berbeda dengan tahun 2005, yaitu sebesar 90,4%, mendekati 91%. Jika rasio rata-rata industri untuk debt to equity ratio itu sebesar 80%, maka perusahaan itu masih dianggap kurang baik. Kenapa? Karena berada di atas rata-rata industri. Demikian pula untuk tahun 2006, masih dikatakan kurang baik dan tidak jauh berbeda dengan tahun 2005. Poin ketiga yaitu long term debt to equity ratio atau LTDR, di mana merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.
Nah, rumusannya yaitu dengan menggunakan perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri, atau LTDTER, yaitu long term debt dibagi equity. Nah, di situ ada contohnya. Berdasarkan data tersebut, maka untuk tahun 2005 itu 1.300 dibagi 2250, maka hasilnya 0,577% atau dibulatkan menjadi 58%. Dan untuk tahun 2006, datanya 1.150 dibagi 2.100, maka hasilnya 55% dibulatkan. Poin keempat ada times interest earned. Nah, menurut Fred Weston, times interest earned merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan oleh James C. Van Horn juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga sama seperti coverage ratio. Jumlah kali perolehan bunga atau times interest earned merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya. Apabila perusahaan tidak mampu membayar bunga, dalam jangka panjang menghilangkan kepercayaan dari para kreditor. Bahkan, ketidakmampuan menutup biaya tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan adanya tuntutan hukum dari kreditor. Lebih dari itu, kemungkinan perusahaan menuju ke arah pailit semakin besar. Secara umum, semakin tinggi rasio, semakin besar kemungkinan perusahaan dapat membayar bunga pinjaman dan dapat menjadi ukuran untuk memperoleh tambahan pinjaman baru dari kreditor. Demikian pula sebaliknya, apabila rasionya rendah, semakin rendah pula kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan biaya lainnya. Untuk mengukur rasio ini, digunakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak, dibandingkan dengan biaya bunga yang dikeluarkan. Dengan demikian, kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman tidak dipengaruhi pajak. Nah, rumus untuk mencari times interest earned dapat digunakan dengan dua cara. Pertama itu ada yang EBIT dibagi biaya bunga atau interest, atau EBIT plus biaya bunga dibagi biaya bunga atau interest. Di situ terdapat data masih sama dari earning before interest and tax atau EBIT dan biaya bunga dari tahun 2000 dan 2006. Maka kita aplikasikan di tahun 2005, didapat data nih bahwa 1.800 dibagi 180 berarti ada 10 kali, dan pada tahun 2006 didapat data 1.300 dibagi 170, jadi hasilnya 7,6 kali. So, time interest earned pada tahun 2005 itu adalah 10 kali, atau dengan kata lain, biaya bunga itu dapat ditutupi 10 kali dari laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian, untuk tahun 2006 adalah 7,6 kali, atau dengan kata lain, biaya bunga dapat ditutup 7,6 kali laba sebelum bunga dan pajak. Apabila rata-rata industri untuk usaha yang sejenis 10 kali, rasio untuk tahun 2005 bisa dikatakan baik. Akan tetapi, untuk tahun 2006 dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri 10 kali. Hal ini akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman di kemudian hari. Poin kelima itu ada Fixed Charge Coverage atau PCC, di mana lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai times interest earned ratio. Hanya saja perbedaannya itu adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa atau lease contract, di mana biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. Rumus untuk mencari fixed charge coverage itu adalah sebagai berikut, di mana EBIT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa atau lease dibagi biaya bunga atau interest ditambah kewajiban sewa atau lease. Nah, contohnya terdapat data dari earning before tax, biaya bunga, interest, dan kewajiban sewa atau lease pada tahun 2000 dan 2006. Penerapannya untuk tahun 2005 maka didapat data yaitu 1.650 ditambah 180 tambah 40 dibagi 180 tambah 40. Maka hasilnya ialah 8,5 kali. Dan pada tahun 2006 itu didapat datanya itu 2130 tambah 170 tambah 30 dibagi 170 tambah 30 dengan hasil 11,65 kali atau dibulatkan menjadi 12 kali.
Seandainya rata-rata industri untuk fixed charge coverage adalah 10 kali, untuk tahun 2005 itu hanya 8,5 kali dan ini dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri dan tentu menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Sementara itu, untuk tahun 2006 dengan rasio 12 kali dianggap cukup baik karena berada di atas rata-rata industri sehingga memudahkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Selanjutnya ada 6, Tangible Asset Debt Coverage. Jadi rasio ini digunakan untuk mengetahui rasio antara aktiva tetap berwujud dengan hutang jangka panjang. Artinya rasio ini menunjukkan setiap rupiah aktiva berwujud yang digunakan untuk menjamin hutang jangka panjangnya. Rasio ini juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mencari pinjaman baru dengan jaminan aktiva tetap yang ada. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar jaminan yang ada dan kreditur jangka panjang semakin aman atau terjamin dan semakin besar kemampuan perusahaan untuk mencari pinjaman. Rasio ini biasanya minimal 100% atau 1:1, yang mana bahwa 1 rupiah hutang jangka panjang dijamin oleh 1 aktiva yang tetap ada. Rumus untuk mencari tangible asset debt coverage itu ialah fixed asset dibagi long term debt. Dan yang terakhir itu yang ketujuh adalah current liabilities to net worth, yaitu rasio yang menunjukkan bahwa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada, terdapat sekian kalinya modal sendiri. Jadi rasio ini merupakan rasio antara utang lancar dengan modal sendiri. Tujuan dari rasio ini adalah untuk mengetahui seberapa besar bagian dari modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang lancar. Semakin kecil rasio, ini semakin baik sebab modal sendiri yang ada di perusahaan semakin besar untuk menjamin hutang lancar yang ada pada perusahaan. Batas yang paling rendah dari rasio ini adalah 100% atau 1:1. Kita bisa lihat rumusannya yaitu current liabilities bagi equities. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan mengenai hasil pengukuran rasio. Nah, jadi tadi udah dijelasin sama Teh Marisa mengenai pengukuran rasio di atas ya, dimana kita di sini akan melihat kondisi dan posisi perusahaan seperti di tabel. Nanti teman-teman boleh lihat tabelnya. Nah, ini ada jenis rasio tahun 2005, tahun 2006, dan standar industri. Nah, pada nomor pertama jenis rasionya itu debt to asset ratio pada tahun 2005-nya sekitar 49% dan 2006-nya 48% dan standar industrinya 35%. Nah, pada kolom kedua atau nomor kedua debt of equity ratio di mana pada tahun 2005 91% dan pada tahun 2006 90% dan standar industrinya 90%. Nah, di sini pada nomor 3-nya long term debt to equity ratio, teman-teman bisa lihat pada tahun 2005 58% dan pada tahun 2006 55% dan standar industrinya itu 10 kali. Nah, selanjutnya yang keempat ada time interest exceed di mana ini tuh pada tahun 2005 ini 10 kali dan pada tahun 2006 ini 7,6 kali dan standar industrinya itu 10 kali. Nah, yang terakhir ada fixed change or coverage di mana pada tahun 2005 itu 8,5 kali dan pada tahun 2006 12 kali dan standar industrinya 10 kali. Nah, teman-teman, jadi apa sih tadi mana yang dibacain oleh saya itu mengenai debt to asset ratio pada tahun 2005 ini merupakan sebanyak 49. Ini artinya itu dari aktiva perusahaan ini didanai utang atau modal pinjaman sebesar 49%. Nah, ini juga gitu berarti sebanyak 41% ini dibiayai oleh modal dari pemegang saham. Nah, kemudian pada tahun 2006 ini sebanyak 48% dari aktiva perusahaan ini didanai oleh
modal pinjaman, dan sebesar 42% ini dibiayai dengan modal dari pemegang saham. Nah, jadi jika dibandingkan nanti kan jadi akan hasilnya jadi standar industri yang rata-rata tadi udah dilihat di tabel 35%. Nah, industri perusahaan untuk tahun 2005 dan 2006 ini kurang baik ya, karena artinya dibiayai oleh besarnya itu dibiayai oleh utang rata-rata industri. Nah, yang kedua nih, kolom yang kedua ada bid to equity ratio, di mana menunjukkan bahwa kreditor menyediakan 91 rupiah pada tahun 2005 dan setiap 100.000 rupiah disediakan pemegang saham. Nah, perusahaan dibiayai oleh utang sebesar 91%. Kemudian yang tadi pada tahun 2006-nya tidak jauh berbeda dengan 2005. Nah, sebesar 90,4%, dah mendekatilah 90 ya, teman-teman. Nah, jika rasio rata-rata industrinya itu pada debit to equity ratio ini sebesar 80%, maka perusahaan masih dianggap kurang baik. Kenapa? Karena berada di atas rata-rata industri. Demikian itu pada tahun 2006 juga dinilai kurang baik karena jauh berbeda dengan tahun 2005. Nah, seperti itu. Lanjut ke kolom ke tabel ketiga, nomor 3, yaitu time inserted earning pada tahun 2005 tadi, bahwa melakukan 10 kali ini tuh melakukan apa, kata lainnya itu bunganya itu ditutup 10 kali laba sebelum bunga dan pajak. Nah, kemudian untuk 2006-nya dari time interest earned ini 7,6 kali. Nah, berarti biaya bunga dapat ditutup 7,6 kali laba sebelum bunga dan pajak. Nah, tapi dalam rata-rata industrinya itu standar industrinya itu sejenis 10 kali. Kenapa? Karena rasio untuk tahun 2005 ini baik, tetapi pada tahun 2006 kurang baik karena masih di bawah rata-rata industrinya. Nah, 10 kali ya. Nah, jika hal ini bahwasannya hal ini tuh akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman di kemudian hari. Baik, selanjutnya mengenai tadi yang terakhir, Vised Schenger Coverage, di mana ini tuh melakukan 10 kali pada tahun 2005 dan hanya 8,5 kali pada tahun 2006. Nah, jadi dinilai kurang baik gitu ya pada tahun 2005. Karena kenapa? Karena pada tahun 2005 ini masih di bawah rata-rata industri yang tentunya menyulitkan perusahaan untuk memperoleh dan tambahan pinjaman baru. Nah, kemudian tadi di tahun 2006 ini rasionya itu 12 kali dianggap cukup baik. Karena kenapa? Karena berada di atas rata-rata industri sehingga mempermudah perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Nah, sekian mungkin itu mengenai pengukuran hasil pengukuran rasio yang udah dijelasin Teh Marisa, lalu dijabarkan oleh saya sendiri mengenai hasil pengukurannya. Sekian pemaparan dari kelompok 4. Saya Marisa Livani selaku moderator dari presentasi video hari ini. Pamit undur diri. Terima kasih semuanya.